Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya kedatangan seorang wanita cantik yang bekerja, yang harus memilih untuk bekerja meninggalkan keluarga sebagai lawyer advisor. Assalamualaikum Mbak Zizi. Waalaikumsalam, Mbak, apa sih yang menarik ketika kita bicara mengenai lawyer advisor ya? Artinya kita sebagai orang awam adalah ya penasehat hukum, tapi di balik itu semua kan pasti banyak proses yang memang Mbak Zizi harus jalani dan bahkan harus memutuskan meninggalkan keluarga. Oh gitu. Jadi pertama-tama saya jelasin dulu bahwa saya legal advisor di Dompet Duafa Hong Kong. Itu untuk membantu teman-teman migran kita yang bermasalah dengan hukum, supaya mereka masalah hukumnya bisa terselesaikan dan nggak cuma dikirim pulang gitu, hak-haknya juga dipulihkan. Yang susah adalah karena saya background hukumnya hukum Indonesia, berarti saya harus belajar lagi tentang hukum perburuhan Hong Kong dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga harus berkomunikasi juga dengan para buruh migran Hong Kong yang sahabat-sahabat kita yang sama wanita juga, dan mereka juga punya masalah di rumah. Jadi masalahnya kadang kita bukan cuma legal advisor, tapi tempat curhat juga. Iya betul, tempat curhat juga. Terus pembimbing ya? Pembimbing juga. Ada yang mereka stres, ada yang pengen bunuh diri, banyak sih kasus-kasusnya gitu. Jadi ya lebih membentengi mungkin ya, kehadirannya Mbak Zizi di sana membentengi bagaimana mereka menghadapi kasus per kasus, dan itu Mbak Zizi membentengi itu. Iya, saya dari sisi hukumnya, dan Dompet Duafa Hong Kong juga kan sering mendatangkan ustadz, terus ada kajian-kajian lebih setiap ke lahir minggu. Batinnya ya, ke hati nuraninya ya. Iya gitu. Terus mereka juga dilatih sih di Dompet Duafa Hong Kong, dilatih supaya nanti pulang dari sana nggak balik lagi gitu. Jadi mereka punya usaha sendiri, bisa bikin salon, bisa bikin menjahit, semuanya dikursusin gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai TKW, sebenarnya kasus apa sih yang banyak terjadi, kita bilang mungkin di Hong Kong? Mungkin kalau di Hong Kong orang menganggap nggak terlalu heboh ya, tapi sebenarnya banyak juga pelanggaran, tapi pelanggaran dalam bentuk kontrak gitu. Misalnya ketika kontrak-kontrak saya minimal gaji adalah $4.000 sekian, tapi karena ada kerjasama dengan agent, jadi dipotong terus-menerus sampai yang harusnya cuma cukup 3 bulan, mereka dipotong terus, ditukar majikannya, ditarik lagi, dilempar lagi. Bahkan ada teman kita yang sampai 2 tahun dia gaji dipotong terus-menerus gitu, sampai dia nggak dapat apa-apa 2 tahun gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang di sana kekerasan juga masih ada ya oleh para majikan. Itu banyak juga gitu. Dan kita mengusahakan supaya hak mereka terpenuhi gitu, nggak cuma dikirim pulang aja. Nah, usaha apa saja mungkin Mbak Zizi yang bisa mewakili gitu, yang menjelaskan kepada kita dari seperti Mbak Zizi yang membentengi, apakah memang seperti kasus yang 2 tahun ini, apakah memang bisa mendapatkan haknya penuh atau bagaimana? Oh gini. Jadi kita di sana kerjasama juga dengan teman-teman dari Christian Action. Di sana ada lawyer-lawyer yang kalau untuk kasus pidana mereka maju gitu, yang udah berlicense. Tapi untuk hal-hal sederhana kayak masalah imigrasi gitu kan, mereka visanya lupa perpanjang gitu. Jadi banyak masalah-masalah yang muncul karena kesalahan-kesalahan kecil, dan mereka jadi ditahan setahun, 2 tahun kayak gitu. Nah, untuk pengetahuan-pengetahuan kayak gitu, selain kita juga memberikan training advokasi gitu istilahnya di Victoria Park atau di Dompet Duafa Hong Kong, suka keliling gitu, kita juga bagian flyer kayak gitu. Jadi nggak cuma ada kasus kita selesaikan, nggak cuma jadi pengrajin kasus, tapi juga kita bantu edukasi gitu supaya mereka bisa nyebarin ke teman-teman yang lain. Kalau kita melihat bicara edukasi, tingkat pendidikan mereka itu rata-rata sekolah sampai? Banyak yang SMP, banyak yang SMA, bahkan ada juga yang kuliah gitu. Ada juga yang melanjutkan kuliah di sana gitu, dikuliahin sama majikannya. Masalahnya sebenarnya mereka itu cerdas. Kadang kan kita mengira, oh ya udah lulusan SMP mungkin nggak ngerti apa-apa. Tapi kemampuan mereka untuk bertahan hidup itu luar biasa, sampai-sampai ada orang yang cuma lulusan SMP bisa jauh lebih cerdas daripada yang kuliah gitu. Yang kuliah di sini saya lihat sih gitu. Mereka bisa 5 bahasa, mereka bisa masak bagaikan chef gitu.
Itu luar biasa sih sebenarnya BMI kita yang di Hong Kong. Ada kasus yang terberat nggak Mbak yang sedang dihadapi sekarang? Yang akhirnya Mbak Azizi harus balik lagi kalau nggak salah ya setelah Lebaran ini 2014 ini? Oke, kalau sekarang sih nggak ada. Cuma kita belajar dari pengalaman bahwa sebelumnya itu ada kasus di mana dia koma sampai 11 bulan disiksa oleh majikannya. Itu begitu keluar dari rumah itu dia berat badannya adalah 20 kg, nggak dikasih makan sampai koma dan segala macam, dan dia tidak mendapatkan gaji selama 2 tahun gitu. Dia justru dituduh segala macam lah. Intinya kita ketika kita di sana kita nggak tahu pengetahuan legal sama sekali gitu kan, ya dia kasus dia terbengkalai, bukan terbengkalai ya, jalan tapi tersendat gitu selama 2 tahun itu. Dan ketika saya datang, akhirnya kita coba force gitu ya, kerjasama dengan tim Christian Action juga. Akhirnya dia dari sekian ratus ribu dolar yang seharusnya dapat diterima 100 menjadi juta, haknya. dia cuma sekitar mendapat 30 atau 20 juta rupiah. Dan dia memutuskan kembali ke Indonesia. Nah, case tadi gitu ya, artinya kan menjadi catatan buat kita semua gitu ya. Tetapi kalau saya lihat justru semakin banyak, hampir setiap tahunnya orang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan tuh di luar dibandingkan harus menjadi bekerja di negara karena sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka jauh lebih menghargai tenaga kita daripada di dalam negeri. Kita bicara lagi karena masalah keuangan, keuangan dan limited opportunity. Kalau bayangkan Anda tinggal di satu desa, di sana mau kerja jadi apa gitu, mau banting tulang pun katakanlah Anda mendapatkan gaji 1 juta 2 juta, sedangkan di sana minimum payment itu kan adalah 4.000 dolar sekian, which is bisa 6 juta di sana gitu. Jadi orang tergiur, ya wajar tergiur menurut saya. Yang harus menjadi PR bagi kita semua adalah gimana caranya supaya mereka nggak perlu berpikir untuk ke sana dan bisa menggerakkan daerah itu, perekonomian daerah itu sepenuhnya gitu. Dan juga kalau kita melihat balik lagi ke kasus yang tadi ya, selama 2 tahun dia tidak mendapatkan haknya, lalu berat badannya juga menjadi turun gitu. Memang segitu susahnya dia untuk melaporkan diri. Tunggu, nanti kita akan jawab setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga dengan Mbak Zizi. Mbak Zizi, melanjuti pertanyaan tadi saya gitu, kenapa kasus ini menjadi lama? Apakah memang mereka susah berkomunikasi atau mereka susah untuk keluar dari rumah sampai berat badannya 20 kilo? Sebenarnya berdasarkan perundang-undangannya itu mereka tidaknya harus mendapatkan libur 1 hari. Cuma kan untuk majikan yang bandel ya nggak dikasih liburan gitu kan, dia bahkan dikunci gitu. Tapi sebenarnya dia itu datang ke KJRI, waktu itu sempat datang ke KJRI dan hendak dikirimkan pulang. Pertanyaannya adalah ketika dia dikirimkan pulang, hukum Hong Kong itu peraturannya itu dia tidak boleh mengklaim lagi gaji dia. Padahal kan gaji dia 2 tahun ya. Karena memang dia memutuskan untuk memberhentikan kontrak sebelum waktunya habis. Dan dia pergi gitu kan. Jadi dia nggak punya hak untuk meminta gaji dia. Padahal itu kan besar sekali untuk orang seperti dia gitu ya. Orang seperti kita juga gitu kan, gaji 2 tahun. Nah jadi dia larilah ke dompet duafa gitu, dengan kerjasama dengan Christian Action, banyak lawyer pro bono di sana gitu. Dan tim KJRI juga bantu memantau. Sebenarnya bisa dimaklumi bahwa
kita orang Indonesia itu di Hong Kong ada lebih dari 500.000 orang. Sedangkan tim KJRI di Hong Kong, setahu saya waktu itu adalah kurang lebih 30-40 dan cuma buka setiap Sabtu atau Minggu gitu, satu hari. Jadi ya sebenarnya juga tidak bisa mengakomodir semua kasus yang ada ya. Gitu. Jadi kasus masalahnya sebenarnya banyak gitu ya. Jadi kita coba perbaiki satu-satu lah, kalau bisa perbaiki ya perbaiki gitu. Apa yang sudah Mbak Zizi lakukan yang bisa kita bilang adalah ini tahap yang memang kasus ini berhasil kita selesaikan? Pada saat itu kasus apa? Kasus atau yang masih kasus banyak sih ya. Jadi biasanya kami coba selesaikan karena kami nggak punya license, kami coba selesaikan di tahap meeting. Jadi ketika diskusi dengan majikan itu kan mereka biasa pakai bahasa Inggris, kita coba melobi dengan kemampuan kita. Itu turun langsung? Turun langsung. Oh ya, turun langsung. Karena mereka juga kan nggak bisa bahasa Inggris nih, kadang-kadang ya. Meskipun sebenarnya banyak juga yang. Tapi pasti ada resistensi dari majikan adalah, lo ini pihak mana lagi? Sementara mungkin bukan dari agent secara tertulis yang menaungi. Sebenarnya nggak boleh sih ya, cuma biasanya saya bilang, oh iya saya saudaranya. Oh iya saya temannya gitu, sama BMI gitu. Biasanya sih boleh. Karena bilang keterbatasan. Alot, negosiasinya alot. Oh luar biasa. Karena biasanya kita membicarakan masalah ribuan dolar ya. Meskipun menurut mereka receh ya itu ya. Menurut para majikan itu sudah receh. Cuma insist aja gitu. Ada harga diri, ada bagian dari harga diri mereka yang kalau misalnya dikasih semua tuh nggak mau gitu, pengen nawar aja gitu. Nah, kita juga coba buat ketika itu di masa-masa saya di sana, kita coba buat di mana edukasi itu nggak cuma dilakukan sama saya gitu atau sama tim legal Hong Kong nanti gitu, tapi juga dilakukan oleh sesama BMI. Jadi kan sebenarnya mereka juga paham tuh, ya mereka ceritalah ke teman-temannya gitu. Jadi membuat lingkaran dan semua juga harusnya tahu tentang itu gitu. Tapi kalau misalnya dari Dompet Duafa sendiri, kalau bicara mengenai hukum, apakah memang diadakan misalnya pertemuan untuk mereka yang memang bisa dibilang membrainwash mereka supaya mereka lebih bisa membentengi diri tanpa harus ada lawyer advisor? Ada pertemuan yang seperti setiap itu? Minggunya, jadi gini, setiap minggunya kita punya nih di Victoria Park, kita keliling mau ke distrik lain, itu kita biasa kayak gitu. Cuma kita juga melayani, ada call centernya. Kita membagikan call centernya, kalau ada masalah silahkan datang ke kantor Dompet Duafa atau shelternya. Jadi kita ada shelter juga, menampung sekitar 20-30 BMI bermasalah. Saya juga pernah mendapatkan informasi mengenai TKW yang kita bilang expired gitu ya, sisanya gitu. Daripada dia kan pilihannya cuman harus balik lagi ke negara Indonesia, tapi mungkin tidak pernah akan ada kesempatan atau bisa dibilang blacklist, atau dia memang harus ke Macau, ke Cina atau kemana. Meskipun itu sebenarnya prakteknya nggak boleh. Iya. Tapi memang realitanya yang pernah saya temui seperti itu. Betul. Ya? Iya itu benar. Itu paling mudah sih kayak gitu. Itu kenapa ya mereka, apakah memang mereka sengaja atau tidak sengaja gitu loh memutuskan untuk, saya artinya kan kalau kita bicara pendidikan gitu ya, mestinya mereka sudah bisa membentengi diri lagi gitu. Oh saya sudah expire, saya harus ngurus visa, atau memang ada masalah yang membuat mereka secara prosedural gitu ya, ke KJRI-nya susah atau kemananya susah. Iya itu dari perundang-undangan Hongkongnya sih menurut aku emang sedikit mempersulit ya. Sebenarnya mencegah juga supaya tidak menumpuk gitu di sana orang-orang yang expired kita. Jadi diusahakan supaya kalau misalnya mau ganti majikan, udah tanda tangan kontrak dulu gitu maksudnya. Maksudnya supaya orang yang udah expired visa nggak bertahun-tahun di situ kemudian. Terkadang memang dari kitanya juga yang sedikit tanda kutip melanggar gitu ya, bisa dibilang ya. Cari mudahnya sih mungkin ya. Cari mudah dan cari mudah, gampang, lebih ya, murah kalau ke Macau kan daripada ke Indonesia. Ya benar. Nah, di balik itu semua, Mbak Pipit juga pastikan menemukan rasa yang namanya sepi ya, jauh dari anak, dari suami. Mungkin salah satunya mengobati adalah dengan menulis. Mbak Pipit juga menulis 16 buku ya? Iya. Sekarang juga saya lagi nulis serial anak, tapi insya Allah nanti terbitkannya selain di Indonesia, di UK juga, di US. Bagaimana bisa mendapatkan link sampai ke UK, ke US? Itu penerbitnya sih. Dari penerbitnya? Iya, saya ikutan aja. Dan apa yang diangkat dari serial anak-anak itu?
Nah, sekarang gini, kalau di Indonesia yang saya lihat bahwa serial anak Indonesia itu yang diambil ada fun-nya aja gitu. Oh, baca itu seneng, oke, selesai gitu. Saya ingin bahwa ketika anak membaca, dia ada sesuatu yang tertanam dalamnya dan orang tuanya juga ikut mengambil sesuatu. Jadi di buku saya ada serial namanya Jadi paling tidak hukumnya ada masuk di dalam buku itu gitu ya, secara hukum gitu ya. Terus? Jadi serial ini namanya Social Genius series. Jadi gimana cara anak supaya bisa behave di tempat umum, behave di rumah. Jadi ada aturan-aturan yang mungkin aturan-aturan itu tapi bisa diterima dengan secara fun. Secara fun, betul. Tips and trick gimana caranya supaya menyenangkan bagi anak untuk jadi disiplin gitu. Gamesnya kayak gimana, orang tua mengakalinya seperti apa, kayak gitu. Jadi bisa diambil oleh kedua pihak. Itu buku anak-anaknya. Tapi kalau untuk 16 buku yang lain, 16 judul yang lain itu mengangkat mengenai apa? Nah, kita ceritanya setelah yang satu ini ya. Iya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Zizi. Mbak Zizi, apa saja sih yang diangkat, kisah-kisah apa saja yang diangkat dalam bukunya Mbak Zizi yang sudah ada 16 judul? Kebanyakan sih kisah-kisah masa remaja ya, gitu. Terus salah satunya adalah kisah tentang saya dan ibu saya ketika ibu saya itu koma selama, bukan koma ya, dirawat intens selama hampir 1 tahun di rumah sakit gitu. Kayak waktu itu Mbak Zizi usia berapa? Kuliah sih 17-18 lah. Kuliah, terus? Sekitar situ lah. Terus gimana menjelaskannya bahwa ternyata sebagai anak juga ya selain mengabdi gitu-gitu ternyata menyenangkan ya. Ada sisi menyenangkannya juga, suka dukanya kayak gitu. Dan saya ingin menunjukkan bahwa mengabdi kepada orang tua itu tidak harus menyusahkan, itu pertama, dan kedua selalu ada ibrohnya. Jadi Allah baik kok gitu, Allah nggak buta kok, dia tahu kita butuh apa, kita dikasih apa gitu. Dan apa yang waktu itu Mbak Zizi rasakan ketika harus merawat ibunda selama 1 tahun? Sedih sih iya ya, karena beliau sempat jadi kita sempat ke beberapa rumah sakit ya. Beliau sempat divonis kanker darah. Jadi beliau emang thalassemia sebelumnya, tapi ini limfanya harus diangkat, kemudian empedunya diangkat, sebagian dari hatinya juga diangkat gitu. Dan itu masa-masa dimana ini kok hasil tesnya aneh banget ya, tiba-tiba ngedrop sel darah putihnya, tiba-tiba naik, tiba-tiba ada ini ada itu gitu, tiba-tiba pingsan, berdarah-darah gitu. Hal-hal kayak gitu tuh horor banget menurut saya, bagi saya, karena selama ini kan saya dibesarkan oleh ibu saya ya, sendirian gitu. Terus bagaimana rasanya kita tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan, oh jadi nanti saya akan sendirian gitu, sendirian ini. Dan sambil berjuang juga untuk kuliah, jadi saya sempat tidak lulus 1 mata kuliah karena tidur di lantai lah pas UTS, nggak fokus lah, sempat ditabrak lah, macam-macam lah. Di buku itu disebutkan. Doa apa yang pada saat itu Mbak Zizi panjatkan ke Allah di masa-masa ibu mengalami penyakit kanker darah? Seingat saya sih, saya bilang, ya Allah, sakitnya kasih ke saya aja ya Allah. Ya Allah, soalnya itu udah lemas, betapa tidak adil. Saya sempat merasa gini ya, betapa tidak adilnya Allah itu, betapa mama saya itu harus sumber hidup. Jadi dari kecil, dari bayi dia harus transfusi, harus setiap 2 minggu sekali.
mukanya seperti itu, misalnya gosong lah dengan banyak zat besi, perutnya buncit, dia sering dibully, misalnya nasibnya kok begini amat gitu ya. Sampai ada titik di saya luar biasa marah sekali. Kok kita nggak punya duit ya untuk masukin, dia sempat ditolak di rumah sakit. Kok kita bisa ya nggak punya duit sampai sebegitunya, saya harus jual apa gitu. Sampai titik-titik seperti itu. Ya, itulah yang sempat merubah saya untuk asalnya saya hukum bisnis, kemudian saya berpikir saya mau jadi orang advokasi aja gitu. Itu tuh merubah hidup saya banget sih. Itu saya ceritakan di buku. Ada di dalam buku yang berjudul Catatan Cinta Ibu dan Anak. Catatan Cinta Ibu dan Anak. Nah, apa sih arti seorang ibu untuk Mbak Zizi? Saya sering ditanya ini. Karena perjuangannya luar biasa ya. Tuh. Jadi gini, saya sering ditinggal ibu saya. Justru dia sering keliling-keliling dan saya juga sering meninggalkan ibu saya. Tapi ketika ditanya kamu kangen ibu kamu atau enggak, saya setuju enggak. Karena dia ada di mana-mana menurut saya. Kita nggak cuma dari WhatsAppan, teleponan, kita bukan tipe-tipe yang kayak gitu, tapi dia ada di mana-mana. Dia ada di nenek-nenek yang di pojokan Hong Kong jual buah. Oh, ini kayak ibu saya nih gitu. Saya memperlakukan semua orang tuh kayak hampir seperti ibu saya gitu. Dia ada di mana-mana, ada di setiap kali saya lihat buku, oh iya, dulu pernah dibacain ini ya sama mama gitu. Jadi ketika ditanya apa sih ibu menurut saya, kayaknya my mother is my whole universe gitu. Ya seluruh alam semesta saya dialah menurut saya gitu. Nah, Mbak Zizi kan merawat juga ya masa-masa yang memang mama ibu benar-benar yang mengalami. Mungkin kita sebagai anak rasanya pasrah, tawakal, ya sudah nggak tahu gitu apalagi yang harus kita jalankan gitu, apalagi juga dalam masa kondisi kuliah. Pada saat itu untuk uang kuliah bagaimana? Untuk uang kuliah, jadi saya alhamdulillah dapat beasiswa. Alhamdulillah. Iya, dapat beasiswa dan saya masih ada ayah saya lah. Beasiswa itu yang membantu. Akhirnya bisa menyelesaikan advokasi tadi ya di Universitas Indonesia. Ya. Nah, terus Mbak Zizi juga sekarang sudah menjadi seorang ibu gitu ya. Melihat di mana masa-masa yang harus memutuskan meninggalkan anak, bagaimana rasanya? Di sana mengurus banyak orang yang terus ditolong, itu di sini harus ada yang dikorbankan. Saya sudah mencoba supaya bisa bawa anak saya ya. Tapi meanwhile, saya selalu berpikir bahwa figur ibu itu bukanlah figur ibu yang harus 24 jam 7 hari ada di depan matanya, di samping dia, tapi sebisa mungkin saya mengayomi dia, mendidik dia ketika saya bisa lewat telepon. Saya bahkan bikin email account di mana atas nama dia, passwordnya juga atas nama dia, di mana saya sering ngirim email gitu. Nah, apa kabar? Ngajak ngobrol seperti semacam ngobrol sama orang dewasa. Dan saya berkomunikasi sebanyak mungkin dengan dia gitu. Intinya adalah menurut saya ibu yang bahagia itu bukan ibu yang 24 jam 7 hari sama dia, tapi ibu yang bisa bahagia juga dalam mengurus anak, dan dia juga bahagia ketika melihat saya. Saya yakin dia senang kok ketika oh iya, mama memberikan arti kepada orang banyak. Kepada orang banyak, instead of saya 24 jam di samping dia gitu. Nah, untuk suami sendiri waktu itu memberikan izin yang sangat support ya? Untuk meninggal. Saya belum punya suami sih waktu itu. Belum, waktu awal. Kalau sekarang sih iya, sekarang juga beliau tetap masih support. Karena dari awal komitmen kita adalah kita menjadi yang terbaik lah untuk diri kita masing-masing gitu. Jadi itu yang memang ditanamkan ya. Apalagi kalau kita merefleksi Ibu Pipit gitu ya, artinya perjuangan seorang diri di balik itu semua memiliki rasa sakit yang luar biasa, tapi sampai hari ini mimpi-mimpinya bahkan bertambah terus dan menjadi kenyataan. Betul. Gitu ya. Udah dijudge mau mati deh. Ya. Kita cuma kasih perpanjangan waktu sebulan ya gitu. Kayak gitu doang. Tapi ternyata udah lebih setahun, lebih 2 tahun, alhamdulillah. Allah masih ngasih umur. Bagaimana Mbak Pipit mengungkapkan rasa syukur? Mungkin dengan cara terus-menerus membagikan ilmunya ya. Dia kalau ngasih seminar, ngasih pelatihan, kayaknya sih nggak pernah nanya honornya berapa.
paling cuma nanya saya dijemputkan gitu supaya bisa tahu jalan pulang. Tapi selepas dari itu dia terus menerus membagikan ilmunya sebisa dia. Jadi kemarin pun sempat keliling Jawa, keliling Lampung, terus ya kucluk-kucluk dengan HB cuma sekedar 5. Orang tuh kalau habis sekedar 5 udah tiduran, udah apa. Itu tuh dia jalan-jalan sendiri dalam keadaan puasa juga gitu kan. Luar biasa ya. Dan dia terus membagikan ilmunya gitu. Menurut saya gitu. Mbak Zizi, terima kasih banyak. Sudah banyak juga informasi yang Mbak Zizi berikan kepada kita juga sahabat-sahabat Zakat TV. Mudah-mudahan serial anaknya lancar lancar, dan bisa bertambah. bisa diterima banyak orang dan terus bisa memberikan nilai-nilai edukasi kepada kita sebagai orang tua muda untuk benar-benar bisa membesarkan anak-anak yang terbaik dan yang terindah. Ya. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Zizi, seorang lawyer advisor yang mempunyai kegigihan dan terus berprinsip dengan apa yang sudah dia punya, dia terus bagi untuk orang banyak tanpa memikirkan dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.